Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan membuat rancangan yang harus dilakukan saat membuat program sederhana. Yang pertama yaitu membuat algoritma flowchart, kedua membuat algoritma persedia kode, ketiga menerapkan rancangan algoritma tersebut ke dalam kode program. Oke, kita awali dulu dengan membuat flowchart. Pertama-tama kalian buka web browser kalian. Bisa menggunakan Google Chrome atau Microsoft Edge. Nah, kemudian ketikkan situs appdiagrams.net. Setelah muncul, baru kita membuat flowchart-nya. Pertama-tama yang harus kita perhatikan dalam membuat flowchart adalah diawali dengan simbol start. Seperti ini simbol startnya di nomor 2. Nah, supaya bentuknya agak lonjong, kita geser yang kuning ini ke kiri. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali, kita tulis start. Oke, kita rubah jadi 18 supaya lebih kelihatan. Kemudian kita akan memasukkan simbol input atau kita memasukkan input. Nah, karena saya ingin menghitung luas persegi panjang, maka dari itu input yang saya lakukan yaitu luas, panjang, dan lebar. Oke, kita masukkan input. Di sini kita bisa tuliskan luas, panjang, dan lebar. Nah, seperti ini. Saya agak besarkan. Nah, luas, panjang, dan lebar. Nah, setelah input, kita harus melakukan proses. Nah, karena kita menghitung luas persegi panjang, yaitu prosesnya luas sama dengan panjang kali lebar. Kita masukkan dulu simbol proses. Nah, kita klik 2 kali. Nah, kita masukkan prosesnya luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, seperti ini. Luas sama dengan panjang kali lebar. Proses berikutnya yaitu proses output. Nah, sama seperti input simbolnya yaitu jajar jenjang. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa ketik print luas. Nah, seperti ini ya. Dan terakhir adalah simbol yang sama dengan start. Ya, kita bisa klik atau di drag ya. Oke, kita lakukan lagi. Di sini hanya kita kasih tulisan N. Nah, ketikkan N. Nah, oke. Ya. Nah, kita bisa membesarkan tulisannya ya. Nah, supaya bisa terlihat. Nah, seperti ini. Oke, cukup. Kemudian setelah simbol-simbol sudah kita masukkan, barulah kita membuat flow line-nya. Oke, caranya arahkan kursor ke simbol tanpa diklik. Nah, setelah keluar anak panah kita klik. Di sini juga sama kita klik. Di sini kita klik, di sini kita klik. Nah, jadilah flowchart untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membuat pseudocode. Tahap berikutnya yaitu membuat algoritma pseudocode. Nah, kalian bisa menggunakan Notepad ya, aplikasi yang ada di laptop atau PC kalian masing-masing. Baik. Hampir sama dengan membuat flowchart, tapi dia tidak menggunakan simbol dan hanya mendekati kode program ya, itu ciri-ciri pseudocode. Jadi algoritma yang sangat dekat dengan kode program ya, seperti itu ya. Pertama kita tulis dulu seperti ini, algoritma sama seperti tadi ya, membuat
atau menghitung luas persegi panjang. Algoritma menghitung luas persegi panjang. Oke, pertama juga kita awali dari start. Kemudian kita input variabelnya, karena ini variabelnya itu luas, panjang, dan lebar. Jadi kita masukkan seperti ini ya, read. Kita baca variabel dulu, luas, panjang, lebar. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ke tahapan proses dalam Presidio Code, yaitu kita bisa menuliskan rumusnya di sini, luas sama dengan panjang kali lebar. Oke. Nah, karena ini L kecil, di sini juga harus L kecil ya. Jadi ini prosesnya dalam Presidio Code. Ya. Algoritma yang mendekati pada kode program itu Presidio Code. Kemudian yaitu outputnya kalian bisa tulis print luas, kemudian diakhiri dengan kira-kira seperti ini. Algoritma Presidio Code menghitung luas persegi panjang. Nah, algoritma Presidio Code menghitung luas persegi panjang. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membuat kode program dengan menerapkan rancangan-rancangan yang tadi, flowchart dan Presidio Code. Baik, tahap selanjutnya setelah kita merancang algoritma flowchart dan Presidio Code untuk membuat kode program sederhana, kita sekarang membuat kode program sederhana tersebut di aplikasi Dev C++. Oke. Nah, ini kita langsung masuk aja di Dev C++. Nah, ini adalah strukturnya. Nanti boleh diikutin tulisannya kira-kira seperti ini. Ini buat strukturnya. Oke, ini mudah ya membuat strukturnya. Jadi nanti ditulis strukturnya seperti ini dulu. Oke, kemudian, nah karena tadi kita udah merancang dengan flowchart dan Presidio Code. Nah, kita acuannya itu Presidio Code karena dekat sekali dengan bahasa pemrograman. Oke. Pertama, kita masukkan tipe datanya terlebih dahulu. Nah, karena ini kita mencari atau menghitung luas persegi panjang, ya seperti ini nih, menghitung luas persegi panjang. Nah, maka tipe data yang sesuai yaitu adalah integer. Nah, seperti itu ya. Nah ini kira-kira tipe data nih, jenis tipe data. Nah, kita mencari panjang dan atau kita mencari nilai luas yang nanti hasilnya berupa bilangan bulat. Maka dari itu tipe data integer. Kalau misalkan nanti hasilnya bilangan desimal, maka tipe data float dan double. Nah, jika hasilnya sebuah karakter yaitu char, sebuah kalimat yaitu string, boolean yaitu adalah tipe data pernyataan. Sedangkan yang terakhir yang mempunyai nilai tetap disebut konstanta ya. Nah, ini dari tipe data ya yang sangat standar untuk membuat kode program. Oke, lanjut. Kita buat kode programnya. Nah, karena kita mencari luas dengan hasil bilangan bulat, maka dari itu kita menggunakan tipe data integer. Kalau dalam bahasa pemrograman C++, integer itu ditulisnya int. Nah, kemudian kita masukkan variabel. Nah, acuannya Presidio Code tadi. Nah, luas, panjang, lebar. Nah, ini kita bisa copy, kita masukkan ke sini. Nah, kita sudah membuat sebuah variabel. Oke, kemudian kita membuat agar komputer bisa meminta nilai dari panjang dan lebar. Karena kita kan mau menghitung luas, maka harus ada nilai dari panjang dan lebar. Nah, caranya seperti ini. Code. Masukkan panjang ya, panjang. Oke, kemudian cin. Nah, oh ini agak saya jarakin ya.
Nah, sini itu dimaksudkan untuk menentukan variabel mana yang cocok dengan ini. Karena ini suruh masukkan panjang, maka variabel yang cocok yaitu panjang. Oke, kemudian kita meminta komputer untuk supaya meminta nilai masukan dari lebar. Makanya kita buat seperti ini lagi. Masukkan lebar sama dengan seperti ini ya. Ini suruh masukkan variabel yang sesuai adalah lebar. Ini harus sama dengan ini harus sama dengan ini. Kemudian selanjutnya kita ke tahap proses. Nah, karena kalau kita lihat di sini prosesnya itu luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, kita langsung masukin aja luas sama dengan variabel panjangnya itu panjang. Sini panjang dikali lebar. Nah, jangan lupa titik koma. Oke, ini prosesnya. Kemudian selanjutnya kita ke proses output. Jadi meminta komputer yang tadinya meminta masukan sekarang meminta keluaran atau output. Caranya seperti tadi, ikut luasnya adalah oke. Nah, di sini juga minta sebuah variabel. Karena kita mencari luas atau outputnya luas, maka variabel yang kita harus masukkan adalah luas. Jadi harus sama tulisannya luas. Kemudian diakhiri dengan endl. Nah, seperti itu. Nah, coba kita execute, kita compile ya. Oke. Kita execute, compile. Oke, sudah benar ya. Kemudian setelah compile, kita execute, kita run. Nah, ini adalah output ya. Masukkan panjang, bebas, terserah kalian. Misalkan 9, lebarnya misalkan 12. Enter, maka hasilnya 100,8. Oke, seperti itu cara membuat program. Diawali dengan rancangan flowchart, kasih decode, dan baru kita bisa membuat program dengan mudah. Baik, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.